Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Robin dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan membahas materi tentang manajemen keuangan pada operasi internasional. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Audi Avanesha, kemudian ada Benedictus Alvenanda, Dinda Febriana, Elfrida Dinilsari, dan juga Vera Herliana. Oke, next. Nah, pada kesempatan pertama ini, saya akan menjelaskan jenis kegiatan dari suatu perusahaan. Nah, jenis kegiatan dari suatu perusahaan, baik itu yang berskala nasional ataupun internasional, itu sebenarnya sama, yaitu meliputi 4 kegiatan ini, yaitu yang pertama, melakukan investasi. Nah, bisa melakukan investasi ini bisa berupa pembelian saham ataupun membangun pabrik, mendirikan cabang perusahaan. Kalau misalkan perusahaan tersebut berskala internasional, mereka bisa mendirikan cabang perusahaan di luar negeri, ataupun membangun pabrik di luar negeri, kemudian membeli saham yang ada di perusahaan luar negeri, ataupun membeli obligasi dan juga memberikan pinjaman kepada mitra mereka yang ada di luar negeri. Nah, kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan pendanaan perusahaan. Nah, pendanaan perusahaan ini bisa dilakukan dengan cara menjual saham ataupun obligasi dan juga melakukan pinjaman ataupun hutang dari mitra dari perusahaan tersebut yang ada di luar negeri. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melakukan kegiatan menjual produk ataupun jasa kepada pelanggan yang ada di luar negeri ataupun kita sering menyebutnya dengan kegiatan ekspor. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan pembelian dari suatu produk, peralatan, bahan baku atau menerima jasa dari mitra yang ada di luar negeri atau kita sering menyebutnya yaitu dengan kegiatan impor. Oke, next. Nah, mengapa perusahaan membutuhkan valuta asing? Nah, untuk melakukan beberapa jenis kegiatan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, misalkan investasi, pendanaan, melakukan kegiatan ekspor impor, atau melakukan kegiatan yang lainnya yang berskala internasional, maka perusahaan tersebut pastinya akan melakukan transaksi antar negara ataupun dengan negara lain atau melakukan transaksi internasional. Dan untuk melakukan transaksi tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya arus penerimaan dan juga pembayaran kas yang melibatkan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara kita. Misalkan kita akan melakukan pembelian atau melakukan transaksi dengan negara Jepang. Misalkan kita membeli produk dari negara Jepang, otomatis kita akan membayarnya dengan menggunakan mata uang Jepang. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini membutuhkan valuta asing untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, transaksi tersebut, misalkan, contohnya tadi perusahaan Indonesia akan membeli atau melakukan kegiatan impor dari perusahaan Jepang. Dan misalkan habisnya 10 juta, nah otomatis perusahaan yang ada di Indonesia ini harus membayar 10 juta yen ini kepada perusahaan yang ada di Jepang. Nah, untuk mendapatkan mata uang Jepang ini, maka perusahaan Indonesia itu harus membeli valuta uang dari Jepang atau yen, mata uang yen dari bank untuk bisa membayar transaksi yang sudah mereka lakukan. Ataupun sebaliknya, ketika perusahaan yang di Indonesia ini akan melakukan kegiatan ekspor atau mengekspor produknya ke Jepang, maka perusahaan Indonesia itu harus menjual. Maka perusahaan Jepang yang telah menerima uang dari Indonesia ini harus menjual ke bank untuk memperoleh mata uang rupiah. Oke, next. Nah, apa itu pasar valuta asing? Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang valuta asing terlebih dahulu. Nah, valuta asing ini adalah mata uang asing, yaitu mata uang yang diterbitkan oleh negara asing atau negara lainnya. Nah, sedangkan pasar valuta asing adalah tempat di mana valuta asing tersebut saling diperjualbelikan. Nah, pihak-pihak mana saja yang berada di dalam pasar valuta asing ini, nah pihak-pihak yang menjadi tempat dan juga sekaligus melayani penjualan ataupun pembelian dari valuta asing ini biasanya terdiri dari bank umum atau komersial, bank sentral, kemudian ada para dealer valuta asing dan juga para agent retail valuta asing termasuk juga perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang ataupun jasa-jasa penukaran valuta asing. Nah, pasar valuta asing ini saling terkoneksi secara global, di mana pusat-pusat keuangan internasional ini saling terkoneksi dengan menggunakan teknologi komunikasi, sehingga transaksi valuta asing ini bisa dilakukan secara online. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas
membahas tentang jenis-jenis transaksi yang ada di pasar valuta asing. Nah, jenis-jenis transaksi yang ada di pasar valuta asing ini dibagi menjadi dua skala besar. Yang pertama yaitu dari sisi pelaku transaksi, dan yang kedua yaitu dari sisi waktu serah terima valuta asing tersebut diperjualbelikan. Nah, untuk yang pertama dari sisi pelaku transaksi dibagi lagi menjadi dua, yaitu client market dan juga interbank market. Nah, client market ini adalah transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan oleh bank secara langsung kepada para nasabah mereka secara individu, kemudian kepada eksportir, importir, ataupun perusahaan pembiayaan dan juga lembaga pemerintah. Sedangkan untuk yang interbank market ini adalah kegiatan jual beli atau pertukaran valuta asing yang dilakukan antar bank saja. Nah, yang kedua yaitu dari sisi waktu serah terima valuta asing tersebut diperjualbelikan, itu dibagi dua juga, yaitu transaksi tunai dan juga transaksi berjangka. Nah, untuk transaksi tunai yaitu disebut juga sebagai transaksi spot atau kegiatan jual beli valuta asing, di mana valuta asing tersebut diperjualbelikan pada saat itu juga atau pada saat transaksi terjadi. Sedangkan untuk yang transaksi berjangka disebut juga sedangkan untuk transaksi berjangka ini, kegiatan jual beli valuta asing itu diperjualbelikan pada tanggal tertentu di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari pasar valuta asing. Nah, fungsi dari pasar valuta asing ini ada dua, yaitu yang pertama, mempermudah pertukaran antar valuta asing yang dibutuhkan bagi terselenggaranya transaksi internasional. Nah, dengan cara memfasilitasi pengkonversian antar mata uang asing dengan mata uang domestik atau sebaliknya, antar mata uang asing dengan mata uang dari berbagai negara lainnya. Dan cara yang kedua yaitu menyediakan fasilitas perlindungan nilai atau hedging dari risiko perusahaan kurs valuta asing sehingga menjamin para pelaku usaha ini untuk memperoleh kepastian terhadap pendapatan operasional dari transaksi internasional yang dilakukan. Nah, dengan adanya fasilitas lindung ini akan menjadikan para pelaku usaha itu menjadi tidak ragu untuk bertransaksi secara internasional sehingga akan meningkatkan ataupun mendorong berkembangnya transaksi lintas negara. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing itu adalah nilai dari mata uang suatu negara yang relatif terhadap mata uang negara lainnya. Kurs valuta asing itu ada dua, yaitu kurs jual atau S-price dan juga kurs beli atau bid price. Nah, kurs jual atau S-price ini adalah harga jual dari suatu mata uang yang telah ditetapkan atau ditawarkan oleh bank dalam hal bank ini menjual mata uang yang bersangkutan kepada pembeli, yaitu bank itu menjual kepada pembeli. Sedangkan kurs beli atau disebut dengan bid price ini adalah harga dari suatu mata uang yang telah ditetapkan oleh bank dalam hal membeli mata uang tersebut dari penjual. Jadi kebalikannya, kalau kurs jual itu bank itu menjual mata uang kepada pembeli, kalau kurs beli itu bank membeli mata uang dari penjual. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kutipan kurs valuta asing. Nah, sistem kutipan kurs ini adalah cara menuliskan atau menyebutkan kurs mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya. Nah, penulisan kurs ini menggunakan kode standar mata uang yang telah ditetapkan oleh ISO atau International Standard Organization yang terdiri dari 3 huruf kapital. Nah, 3 huruf kapital ini, 2 huruf pertamanya merupakan kode yang mewakili kode singkatan dari nama negara penerbit. Sedangkan untuk 1 huruf terakhirnya itu adalah menunjukkan huruf pertama dari nama mata uang. Nah, misalkan IDR. Nah, IDR. ID atau ID-nya itu adalah singkatan dari Indonesia, sedangkan R-nya adalah singkatan atau huruf pertama dari nama mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Makanya kalau di kode maka namanya jadi IDR. Nah, kutipan kurs valuta asing ini ada dua, yaitu kutipan langsung atau direct quotation dan juga kutipan tak langsung atau indirect quotation. Kutipan langsung atau indirect quotation itu adalah penulisan atau penyebutan kurs dengan sistem kutipan yang harga per 1 unit mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau terhadap negara lain. Misalkan IDR
0,000769. Maka berarti harga per satu unit mata uang rupiah itu terhadap dolar adalah 0,000769 unit dolar Amerika. Jadi misalkan 0,000769 rupiah itu adalah USD garing IDR itu adalah 0,000769. Jadi mata uang Indonesia satu rupiah dalam Indonesia itu adalah 0,000769 unit dolar dari Amerika. Nah, dengan kutipan langsung ini menyatakan berapa unit valuta asing yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang dalam negeri. Jadi satu unit IDR itu sama dengan 0,000769. Sedangkan untuk kutipan tak langsung atau indirect quotation itu adalah penulisan atau penyebutan kurs yang menyatakan harga per satu unit mata uang asing atau negara lain terhadap mata uang dalam negeri. Nah, contohnya juga tadi, IDR dan juga USD adalah 13.184. Nah, berarti harga per satu unit mata uang dolar Amerika terhadap rupiah yaitu 13.184 rupiah. Seperti itu. Jadi kutipan tak langsung ini menyatakan berapa unit mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nah, dari sistem kutipan tak langsung ini merupakan sistem penulisan atau penyebutan kurs yang umumnya digunakan secara internasional, sedangkan kutipan langsung hanya digunakan untuk beberapa jenis mata uang tertentu, misalkan yang ada di Eropa seperti Euro dan juga yang ada di Inggris, yaitu GBP atau Great Britain Pound Sterling. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai transaksi jual beli valuta asing. Nah, di sini pada umumnya perusahaan beroperasi berdasarkan basis mata uang dalam negeri, misalnya rupiah bagi perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Karena itu, jika perusahaan beroperasi dengan melibatkan transaksi antar negara, maka perusahaan akan melakukan pembayaran dan penerimaan dalam valuta asing. Nah, di sini ketika perusahaan akan melakukan pembayaran dalam bentuk valuta asing, maka ia harus membeli valuta asing yang dibutuhkan dengan rupiah. Sebaliknya, ketika perusahaan menerima pembayaran dalam bentuk valuta asing, maka untuk mengkonversi valuta asing yang diterimanya ke dalam rupiah, ia harus menjual valuta asing tersebut sehingga menjadi rupiah kembali. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa jenis transaksi jual beli valuta asing yang umumnya dilakukan di pasar valuta asing, yaitu transaksi spot atau transaksi tunai dan transaksi berjangka seperti transaksi forward dan transaksi swap. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi spot terlebih dahulu. Transaksi spot. Transaksi spot itu merupakan transaksi jual beli valuta asing di mana valuta asing yang diperjualbelikan diserah terimakan pada saat itu juga atau pada saat terjadinya transaksi. Transaksi spot ini juga biasanya disebut dengan transaksi tunai valuta asing. Kurs yang digunakan pada transaksi spot ini disebut kurs spot, yaitu kurs yang disepakati untuk tujuan serah terima valuta asing pada saat terjadi transaksi. Di sini, walaupun pada transaksi spot serah terima atau settlement, valuta asing yang diperjualbelikan dilakukan pada saat transaksi terjadi, namun pada praktiknya ada beberapa jenis waktu serah terima valuta asing yang diperjualbelikan, yaitu terdapat 3 jenis waktu serah terima, yaitu cash, tom, atau tomorrow, dan spot. Untuk cash, yaitu jenis transaksi spot di mana valuta asing yang diperjualbelikan diserah terimakan pada hari itu juga, berarti pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua, TOM atau singkatan dari tomorrow, yaitu jenis transaksi spot di mana valuta asing yang diperjualbelikan diserah terimakan pada hari berikutnya setelah terjadi transaksi. Untuk jenis yang ketiga yaitu spot.
spot ini merupakan jenis transaksi spot di mana valuta asing yang diperjualbelikan diserah terimakan 2 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, perbedaan waktu ini tentu saja dapat menyebabkan perbedaan kurs yang diberlakukan pada saat transaksi spot tersebut. Selanjutnya untuk transaksi forward. Nah, di sini transaksi forward atau biasanya juga disebut dengan kontrak forward merupakan transaksi jual beli valuta asing di mana valuta asing yang diperjualbelikan ini diserah terimakan di kemudian hari berdasarkan kurs yang disepakati di muka pada tanggal transaksi dilakukan. Kontrak forward yang diperjualbelikan di pasar keuangan ini terorganisir seperti bursa valuta asing yang disebut dengan futures. Bedanya future dengan kontrak forward yaitu pada kontrak forward jenis mata uang, nilai atau jumlah valuta asing yang ditransaksikan, jangka waktu dan kurs ini ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara kedua belah pihak. Pada futures, nilai valuta asing yang diperjualbelikan dinyatakan dalam unit. Misalnya, untuk satu unit terdiri dari 1000 USD, sehingga kalau 5 unit berarti 5000 USD. Kurs yang digunakan dalam transaksi forward ini disebut dengan kurs forward. Kurs forward pada dasarnya merupakan kurs spot yang diharapkan atau expected spot exchange rate di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu forward. Dengan demikian, kurs forward kurs forward berbeda dengan kurs spot, yaitu bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah tergantung dari prediksi pasar. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian dalam transaksi forward. Nah, di sini terdapat dua keuntungan dan kerugian dalam transaksi forward. Itu akan saya jelaskan nanti. Di sini mengingat untuk keuntungan dan kerugian dalam transaksi forward, mengingat transaksi forward menyangkut peristiwa serah terima valuta asing di masa yang akan datang berdasarkan transaksi yang disepakati di muka, maka terdapat potensi keuntungan dan kerugian yang akan diakibatkan oleh adanya perbedaan kurs forward yang disepakati pada saat transaksi forward terjadi. Maka dari itu, di sini terdapat keuntungan dan kerugian pada forward beli dan keuntungan dan kerugian pada forward jual. Di sini keuntungan dan kerugian pada forward beli. Nah, di sini makna dari keuntungan di sini yaitu apabila perusahaan terhindar dari membayar jumlah rupiah lebih besar, sedangkan makna kerugian di sini yaitu bahwa perusahaan tidak bisa memanfaatkan harga kurs yang lebih rendah karena perusahaan sudah terlanjur terikat dengan kurs yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pada contoh forward beli sebelumnya terdapat mata uang yuan Cina dengan nilai CNY 100.000 didasarkan pada kurs forward yang disepakati. IDR atau CNY sama dengan 2100. Jika kurs spot yang berlaku pada saat forward jatuh tempo adalah 2200, maka perusahaan diuntungkan dari forward beli tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini rupiah yang dibayarkan berdasarkan kontrak forward sebesar 2.100 dikali 100.000. Maka hasil yang didapat yaitu 210 juta. Ya benar. Selanjutnya rupiah yang dibayarkan jika CNY 100.000 dibeli langsung di pasar spot 2.200 dikali 100.000 itu hasilnya 220 juta, sehingga keuntungan dari forward belinya itu sebesar 10 juta. Dari perhitungan tersebut, perusahaan diuntungkan karena terhindar dari membayar 10 juta lebih besar seandainya pembelian CNY tidak dilakukan melalui kontrak forward
Sebaliknya, seandainya kurs-kurs spot yang berlaku pada saat forward jatuh tempo adalah 2050, maka perusahaan dirugikan dari forward beli tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Di sini, rupiah yang dibayarkan berdasarkan kontrak forward sebesar 2.100 dikali 100.000 itu hasilnya 210 sama seperti yang tadi. Untuk rupiah yang dibayarkan jika CNY 100.000 dibeli langsung di pasar spot sebesar 2050 dikali 100.000 yaitu sebesar 205 juta. Kerugian dari forward beli tersebut yaitu 5 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, perusahaan kehilangan kesempatan untuk membayar lebih kecil 5 juta yaitu seandainya pembelian CNY tidak dilakukan melalui kontrak forward melainkan melalui pasar spot langsung pada saat CNY dibutuhkan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di buku halaman 524. Selanjutnya untuk keuntungan dan kerugian pada forward jual beli. Nah, di sini dalam hal kurs spot, ketika spot yang berlaku pada saat forward jatuh tempo lebih besar dibanding kurs forward jual yang disepakati di muka, maka perusahaan akan dirugikan. Sebaliknya, ketika kurs spot yang berlaku pada saat forward jatuh tempo ternyata lebih rendah dibanding kurs forward jual beli yang disepakati di muka, maka perusahaan akan diuntungkan. Sebagai ilustrasi, pada contoh sebelumnya tentang forward jual terhadap USD 10.000 didasarkan pada kurs forward jual beli yang disepakati, yaitu sebesar 13.000. Jika kurs spot yang berlaku pada saat forward jatuh tempo adalah 12.900, maka perusahaan diuntungkan dari forward jual beli tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk rupiah yang diterima berdasarkan kontrak forward jual yaitu 13.000 dikali 10.000 menghasilkan 130 juta. Untuk rupiah yang diterima jika USD 10.000 dijual langsung di pasar spot yaitu 12.900 dikali 10.000 yang mendapatkan hasil 129 juta. Maka keuntungan dari forward jual yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya dalam hal ini perusahaan terbukti menerima rupiah sebesar 1 juta dari hasil yang tadi lebih besar dibanding seandainya penjualan USD tersebut tidak dilakukan melalui kontrak forward jual. Sebaliknya, seandainya kurs-kurs spot yang berlaku pada saat forward jual jatuh tempo adalah 13.050, maka perusahaan dirugikan dari forward jual beli tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk rupiah yang diterima berdasarkan kontrak forward jual yaitu sebesar 13.000 dikali 10.000 yang menghasilkan 130 juta. Untuk rupiah yang diterima jika USD 10.000 dijual langsung di pasar spot sebesar 13.050 dikali 10.000, maka kerugian dari forward jual beli ini sebesar 500.000 rupiah. Hasil ini yaitu merupakan selisih dari rupiah yang diterima berdasarkan kontrak forward jual dengan rupiah yang diterima jika USD 10.000 dijual langsung di pasar spot. Dalam hal ini, karena USD dijual melalui kontrak forward, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk menerima pembayaran sebesar 500.000 lebih besar, yaitu seandainya perusahaan tidak menjual USD tersebut melalui kontrak forward, melainkan melalui pasar spot langsung. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 526. Selanjutnya jenis transaksi lainnya yaitu transaksi swap. Nah, di sini transaksi swap pada dasarnya merupakan transaksi yang menggabungkan transaksi spot dengan transaksi forward pada saat yang sama sehingga terdapat valuta asing yang sama dilakukan di dua transaksi sekaligus.
Dengan demikian, swap merupakan transaksi kontrak jual beli valuta asing secara spot dan sekaligus diikuti dengan kontrak forward dengan transaksi kebalikannya pada valuta asing yang sama. Nah, di sini jika yang terjadi pada transaksi spot adalah pembelian, maka kontrak forward yang menyertainya adalah forward jual beli. Sebaliknya, jika pada transaksi spot adalah penjualan, maka akan disertai dengan kontrak forward beli. Selanjutnya, kontrak swap. Terdapat contoh kontrak swap, yaitu yang pertama, contoh kontrak swap aliran kas valuta asing. Yang kedua, contoh kontrak swap aliran kas dan suku bunga valuta asing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kontrak swap aliran kas valuta asing terlebih dahulu. Kontrak swap ini biasanya dilatar belakangi dengan kondisi di mana perusahaan memiliki aliran kas masuk dan aliran kas keluar pada jenis valuta asing yang sama, namun berbeda waktunya atau timingnya. Misalnya, pada hari ini perusahaan menerima kas dalam bentuk USD senilai 10.000 yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan jangka waktu 9 bulan agar USD yang diterima tersebut bisa segera digunakan untuk operasional perusahaan, maka perlu dikonversi ke dalam mata uang domestik atau rupiah dengan cara menjualnya melalui transaksi spot ke bank. Selanjutnya, karena perusahaan membutuhkan kembali sejumlah USD 10.000 untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman 9 bulan yang akan datang, maka perusahaan sekaligus membelinya kembali USD tersebut melalui forward beli dengan pihak bank yang sama sehingga terjadilah kontrak swap. Demikian pula sebaliknya, jika yang terjadi pada transaksi spot berupa pembelian valuta asing tertentu, maka pada transaksi forward yang menyertainya adalah penjualan kembali valuta asing yang bersangkutan. Untuk contoh yang kedua, yaitu contoh kontrak swap aliran kas dan suku bunga valuta asing. Nah, di sini kontrak swap juga bisa digunakan untuk melakukan pertukaran valuta asing dan sekaligus pertukaran kewajiban suku bunga pinjaman. Sebagai contohnya, untuk membiayai rencana investasi ke Tiongkok, perusahaan memperoleh dana dari sumber pinjaman dalam negeri senilai 1 miliar dengan tingkat suku bunga tetap 8% per tahun dan jangka waktu 2 tahun. Sementara itu, ada pihak mitra di Tiongkok yang menawarkan dana dalam bentuk Cina Yuan yang diperolehnya juga dari dana pinjaman dengan suku bunga yang mengambang atau floating rate, yaitu 2% di atas suku bunga acuan LIBOR atau London Interbank Offered Rate yang berlaku. Karena perusahaan meyakini LIBOR akan turun di masa yang akan datang, maka ia bersedia melakukan kontrak swap valuta asing beserta suku bunga dengan kurs 2.000. Adapun mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, first leg. Perusahaan akan menyerahkan 1 miliar rupiah kepada mitranya di Tiongkok dan sebaliknya. Ia menerima mata uang yuan sebesar 1 miliar atau 2.000, yaitu Cina Yuan sebesar 500.000. Selanjutnya untuk second leg di akhir tahun kedua perusahaan akan menerima kembali 1 miliar dan sebaliknya ia akan menyerahkan kembali CNY 500.000 kepada mitra di Tiongkok. Nah, penjelasan selanjutnya itu bisa dilihat di halaman 528. Selanjutnya untuk premise swap. Nah, di sini premise swap adalah selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward. Premis swap bisa disebut sebagai tingkat bunga atau setahun yang dibayarkan guna membeli dolar pada harga sekarang tapi untuk penyerahan kemudian. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Elfrida. Sebentar.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan keempat, yaitu transaksi option. Option atas valuta asing merupakan hak untuk membeli atau menjual mata uang tertentu sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan kurs yang disepakati di muka. Dalam transaksi option ini terdapat dua jenis kontrak, yaitu call option dan put option. Call option atau disebut opsi beli merupakan hak untuk membeli valuta asing tertentu dengan jumlah, jangka waktu, dan kurs yang ditetapkan di muka. Pada call option, realisasi hak akan menguntungkan jika kurs spot yang berlaku pada saat hak opsi jatuh tempo lebih tinggi dari kurs yang ditetapkan pada kontrak hak opsi setelah memperhitungkan harga beli hak opsi. Maka jika kurs spot lebih rendah pada tanggal jatuh tempo hak opsi, maka lebih baik valuta asing yang dibutuhkan dibeli langsung di pasar spot dan tidak perlu lagi menggunakan hak opsi, karena dengan hak opsi justru lebih mahal. Yang kedua yaitu put option. Put option atau disebut opsi jual merupakan hak untuk menjual valuta asing tertentu dengan jumlah, jangka waktu, dan kurs yang ditetapkan di muka kepada mitra lawannya. Kebalikan dari call option, pada put option, realisasi hak akan lebih menguntungkan jika kurs spot yang berlaku pada saat hak opsi jatuh tempo lebih rendah dari kurs yang ditetapkan pada kontrak hak opsi setelah memperhitungkan harga beli hak opsi. Maka jika kurs spot lebih tinggi pada tanggal jatuh tempo hak opsi, maka lebih baik valuta asing yang dimiliki perusahaan dijual langsung di pasar spot dan tidak perlu lagi menggunakan hak opsi jual, karena dengan hak opsi jual justru lebih murah. Next tip. Ini adalah contoh ilustrasi soal call option. Next, bisa dibaca di halaman 531. Next in. Yang pertama yaitu jika kurs spot lebih tinggi dari kurs yang ditetapkan dalam kontrak opsi. Jumlah yang dibayarkan jika JPY diperoleh dari realisasi opsi beli adalah 1 juta dikali kurs, yaitu 130 menghasilkan 130 juta. Jumlah yang dibayarkan jika membeli JPY dari pasar spot adalah 1 juta dan dikali dengan kurs 140 menghasilkan 140 juta. Selisih dari kedua perhitungan di atas yaitu menjadikan keuntungan realisasi opsi karena kurs spot lebih tinggi dari kurs opsi. Lalu dikurangi dengan harga opsi beli yang dibayar, maka terdapat keuntungan bersih jika kontrak opsi beli direalisasi. Lalu jika kurs spot lebih rendah dari kurs yang ditetapkan dalam kontrak opsi. Pada contoh di atas, kurs spot yang berlaku pada tanggal 5 Juni atau jatuh tempo opsi beli yaitu adalah IDR to JPY-nya adalah 127. Maka yang terjadi sebagai berikut. Jumlah yang dibayarkan jika JPY diperoleh dari realisasi opsi beli adalah 1 juta dikali kurs yaitu 130 menghasilkan 130 juta. Jumlah yang dibayarkan jika JPY dibeli langsung dari pasar spot adalah 1 juta dikali kurs yaitu 127 menghasilkan 127 juta. Rugi. Selisih keduanya menghasilkan rugi jika opsi direalisasi karena kurs spot lebih rendah dari kurs opsi. Maka ditambah dengan harga opsi beli yang dibayar, menjadikan rugi bersih jika kontrak opsi beli direalisasi. Pada contoh tersebut, hak opsi ternyata merugikan, maka hak opsi beli tersebut tidak perlu direalisasikan dan dibiarkan hangus menjadi tak bernilai lagi. Next in. Next. Ini contoh soalnya bisa dilihat pada halaman 532. Next in. Maka penghitungannya yaitu jika kurs spot lebih tinggi dari kurs yang ditetapkan dalam kontrak opsi. Jumlah yang diterima jika SGD dijual melalui realisasi hak opsi jual adalah 100.000 dikali kurs yaitu 9.450 menghasilkan 945 juta. Jumlah yang diterima jika SGD dijual langsung di pasar spot adalah 100.000 dikali kurs yaitu 9.350 menghasilkan 935 juta. Selisih dari perhitungan di atas tersebut
menghasilkan keuntungan realisasi opsi karena kurs spot lebih rendah dari kurs opsi yaitu 10 juta. Dikurangi dengan harga opsi jual yang dibayar yaitu 2 juta, maka keuntungan bersih jika kontrak opsi jual direalisasi yaitu 8 juta. Jika kurs spot lebih tinggi dari kurs yang ditetapkan dalam kontrak opsi. Jika pada contoh di atas, kurs spot yang berlaku pada tanggal 10 November atau pada jatuh tempo opsi jual adalah IDR to SGD yaitu 9.465. Maka perhitungannya adalah jumlah yang diterima jika opsi jual terhadap SGD direalisasi adalah 100.000 dengan kurs dan dikali dengan kurs 9.450 menghasilkan 945 juta. Jumlah yang diterima jika SGD dijual langsung di pasar spot adalah 100.000 dikali dengan kurs yaitu 9.465 menghasilkan 946.500.000. Selisih dari kedua perhitungan tersebut menghasilkan rugi jika dilakukan realisasi opsi karena kurs spot lebih tinggi dari kurs opsi yang menghasilkan yaitu 1.500.000. Lalu ditambah dengan harga opsi jual yang dibayar, yaitu 2 juta. Maka rugi bersih jika kontrak opsi dijual direalisasi yaitu 3.500.000. Pada contoh tersebut, hak opsi ternyata merugikan, maka untuk menghindari kerugian tersebut, hak opsi jual tersebut tidak perlu direalisasikan dan dibayarkan menjadi tak bernilai. Next. Risiko fluktuasi kurs valuta asing. Transaksi antar negara melibatkan peristiwa pertukaran mata uang antar negara, paling tidak antara mata uang asing dengan mata uang domestik, sebagai basis dari operasional perusahaan. Bagi perusahaan, persoalan timbul ketika harus mengkonversi mata uang domestik dalam mata uang asing untuk kepentingan pembayaran ke negara lain. Pada saat konversi mata uang tersebut, pelaku transaksi menghadapi risiko fluktuasi kurs valuta asing. Kurs valuta asing yang merupakan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain bersifat sangat dinamis. Sebagai contoh, perusahaan membeli bahan baku dari Jepang senilai JPY 1 juta dengan jatuh tempo pembayaran 1 bulan yang akan datang. Pada saat transaksi terjadi kurs yang berlaku IDR to JPY yaitu 125, sehingga nilai transaksi dalam mata uang domestik adalah 125 juta. Ketika jatuh tempo pembayaran, nilai mata uang yen terapresiasi atau menguat terhadap rupiah menjadi IDR to JPY yaitu 130. Dengan menguatnya JPY tersebut, maka nilai yang harus dibayar oleh perusahaan bukan lagi 125 juta, melainkan bertambah menjadi 130 juta. Dengan demikian, beban kewajiban utang perusahaan bertambah bukan karena faktor operasional, melainkan disebabkan perubahan kurs mata uang yang bersifat non-operasional. Inilah yang disebut dengan risiko fluktuasi kurs valuta asing. Risiko fluktuasi kurs valuta asing ini bisa menimbulkan persoalan serius bagi keuangan perusahaan setiap transaksi yang dilakukan antar negara yang menyebabkan terjadinya arus penerimaan atau pembayaran kas akan terhadap risiko dinamika populasi kurs valuta asing atau disebut exchange rate risk exposure. Risiko kurs valuta asing harus diminimalisir, salah satunya melalui tindakan lindung nilai. Next thing. Manajemen lindung nilai. Lindung nilai atau hedging adalah upaya untuk melindungi nilai arus kas operasional yang berasal dari transaksi antar negara atau internasional dari pengaruh atau risiko fluktuasi kurs valuta asing. Contohnya, sebagai contoh, bisa dibaca di halaman 517. Untuk penghitungannya, yaitu penjualan sebesar 13.000 dikali 50.000 menghasilkan 650 juta. Dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 520 juta. Maka terdapat laba atas penjualan yaitu 130 juta. Lalu perhitungan penerimaan hasil penjualan sebesar 12.900 dikali 50.000 menghasilkan nilai 645 juta dan dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 520 juta.
Laba atas penjualan setelah dipengaruhi fluktuasi kurs yaitu 125 juta. Selisih laba atas penjualan karena pengaruh fluktuasi kurs tersebut yaitu 5 juta. Ilustrasi di atas menggambarkan tentang bagaimana arus kas operasional bisa berubah karena pengaruh dari fluktuasi kurs valuta asing. Pada contoh tersebut, secara operasional, seharusnya perusahaan menghasilkan laba atas penjualan ke luar negeri sebesar 130 juta. Namun, karena terjadi pelemahan kurs USD terhadap rupiah pada saat pembayaran dalam bentuk USD diterima, yaitu dari IDR to USD yaitu sebesar 13.000 menjadi 12.900. Maka laba operasional tersebut menyusut menjadi 125 juta. Turunnya laba tersebut bukan disebabkan karena faktor operasional, misalnya adanya inefisiensi, melainkan karena pengaruh faktor perubahan nilai mata uang. Next thing. Pentingnya lindung nilai. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh pendapatan dari operasi pokok atau bidang usaha yang dijalankannya. Untuk menghindari mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh faktor non-operasional berupa fluktuasi kurs valuta asing, maka penting bagi perusahaan untuk melakukan lindung nilai terhadap arus kas operasional yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang dari transaksi antar negara. Pentingnya lindung nilai tersebut antara lain pertama yaitu agar perusahaan terhindar dari kerugian yang nilainya bisa tidak terbatas yang diakibatkan oleh fluktuasi kurs valuta asing. Kedua yaitu agar perusahaan bisa beroperasi sesuai rencana normal operasional perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan menetapkan laba operasional atas penjualan produknya sebesar 20% dari harga pokok produk termasuk penjualannya dilakukan ke luar negeri. Agar perusahaan bisa menjamin tercapainya rencana laba tersebut, maka target tersebut harus dijaga dari pengaruh fluktuasi kurs valuta asing, sehingga jumlah laba yang diterima dalam rupiah nantinya sesuai target operasional. Ketiga, agar perusahaan bisa mengukur secara normal hasil kinerja atau produktivitas operasional. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan adanya pengaruh fluktuasi kurs valuta asing, bisa saja perusahaan mengalami kerugian walaupun secara operasional menguntungkan, atau sebaliknya. Jika kriteria pengukuran keberhasilan kinerja operasional atas transaksi internasional diukur atas dasar arus kas yang tanpa lindung nilai, maka pengukuran tersebut menjadi bias. Yang keempat, dengan lindung nilai, manajemen bisa berkonsentrasi kepada target operasional perusahaan, walaupun harus bertransaksi secara internasional tanpa diganggu perhatiannya oleh pengaruh faktor-faktor di luar operasional, seperti fluktuasi kurs valuta asing. Next. Beberapa mekanisme lindung nilai. Yang pertama yaitu kontrak forward. Dalam kontrak forward, beli maupun jual, perusahaan menyepakati pembelian atau penjualan valuta asing tertentu menggunakan mata uang dalam negeri berdasarkan kurs yang disepakati di muka untuk serah terima valuta asing yang bersangkutan di masa yang akan datang. Jatuh tempo kontrak forward disepakati dengan seperti di bawah ini. Terdapat contoh soal pada halaman 536. Untuk penghitungannya yaitu laba yang diharapkan atas penjualan atau laba operasionalnya yaitu 130 juta dengan penerimaan hasil penjualan atau dengan menggunakan kurs forward yaitu sebesar 12.990 dikali 50.000 menghasilkan 649.500.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 520 juta. Hasil tersebut lalu timbullah realisasi laba atas penjualan. Selisih dari laba yang diharapkan atas penjualan dengan realisasi laba atas penjualan ini menghasilkan nilai 500.000. Pada contoh tersebut digambarkan bahwa dengan lindung nilai melalui kontrak forward jual perusahaan pada akhirnya menerima laba operasional sebesar 129.500.000 rupiah, yaitu lebih kecil 500.000 dibanding dengan seharusnya yang diterima. Selisih sebesar 500.000 atas laba yang diharapkan dengan realisasi yang ditanggung perusahaan bisa dianggap sebagai biaya untuk menutup risiko fluktuasi kurs valuta asing
Dan biaya ini bisa dimasukkan sebagai komponen dari harga pokok penjualan, khususnya untuk transaksi penjualan ke luar negeri, sehingga tidak mengganggu persentase laba operasional yang diharapkan. Next. Next. Kontrak swap lindung nilai dengan kontrak swap lindung nilai dengan menggunakan kontrak swap pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada kontrak forward. Hanya saja pada kontrak swap terjadi 2 kali transaksi. Sebagaimana diilustrasikan pada contoh sebelumnya, kontrak swap tidak hanya bisa digunakan untuk lindung nilai dari risiko fluktuasi kurs antar mata uang, melainkan juga bisa digunakan untuk lindung nilai atas risiko kewajiban bunga, yaitu melalui transaksi pertukaran aliran kas kewajiban suku bunga, terutama suku bunga yang menggunakan sistem mengambang atau floating interest rate. Yang ketiga, kontrak option. Manfaat kontrak opsi dalam upaya lindung nilai arus kas yang melibatkan valuta asing adalah perusahaan bisa membatasi potensi risiko kerugian yang mungkin diakibatkan oleh fluktuasi kurs valuta asing di masa yang akan datang. Dengan kontrak opsi, perusahaan bisa membatasi risiko kerugian akibat perubahan kurs valuta asing. Dalam kontrak opsi, kerugian real hanya terjadi jika hak opsi dibatalkan atau tidak direalisasikan oleh perusahaan sebagai pemegang hak opsi. Kerugian real tersebut maksimal sebesar harga yang dibayarkan untuk memperoleh hak opsi karena opsi tersebut pada akhirnya dibiarkan menjadi hangus. Next. Biaya lindung nilai. Biaya lindung nilai adalah semua biaya real dan non-real berupa potensi keuntungan yang lepas akibat tindakan lindung nilai yang mencakup antara lain pertama, lepasnya keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan seandainya perusahaan tidak melakukan lindung nilai karena kurs spot yang berlaku pada saat kontrak forward jual jatuh tempo lebih tinggi daripada kurs forward jual. Dalam hal ini, perusahaan kehilangan kesempatan bisa menjual valuta asing dengan kurs spot lebih tinggi. Kedua, lepasnya keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan seandainya perusahaan tidak melakukan lindung nilai. Karena kurs spot yang berlaku pada saat kontrak forward beli jatuh tempo lebih rendah daripada kurs forward beli, dalam hal ini perusahaan kehilangan kesempatan bisa membeli valuta asing yang dibutuhkan dengan kurs spot lebih rendah. Ketiga, harga yang dibayar untuk memperoleh hak opsi baik opsi jual maupun beli, yang pada akhirnya hak opsi tersebut dibiarkan hangus atau tidak termanfaatkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman kelompok saya. Baik, terima kasih Frida. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara inflasi, suku bunga, dan kurs valuta asing. Perusahaan yang menjalankan usahanya melibatkan transaksi internasional, dan mereka harus memahami perilaku kurs valuta asing sebagai bagian penting dari upaya meminimalisasi risiko dari fluktuasi kurs yang melekat pada transaksi internasional. Nah, pengamatan terhadap kurs spot dan kurs forward serta perbedaan di antara keduanya merupakan indikasi terhadap kecenderungan pasar dalam memprediksi kurs valuta asing ke depan. Nah, prediksi yang dilakukan oleh pasar atau para pelaku pasar valuta asing tidak terlepas kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurs valuta asing. Nah, di sini kita akan fokus pada pembahasan 3 poin, yaitu yang pertama, hubungan antara kurs valuta asing dan inflasi. Kemudian poin kedua, hubungan antara inflasi dengan tingkat bunga. Dan yang ketiga, hubungan antara tingkat bunga dan kurs valuta asing. Next, Din. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan antara kurs valuta asing dan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga produk pada umumnya dan sekaligus mengindikasikan turunnya nilai mata uang relatif terhadap produk. Untuk mengetahui bagaimana inflasi mempengaruhi kurs valuta asing, kita lihat contoh pada slide berikutnya. Next, Din. Nah, di sini diketahui bahwa harga 1 gram emas murni di Indonesia itu sebesar 500.000 dan harga 1 gram emas murni di Jepang sebesar 2.300 yen. Sedangkan kurs yang berlaku yaitu 130 rupiah untuk 1 Japan yen.
Nah, kemudian kita peroleh perhitungan di mana pertama kita menghitung kas yang dibayarkan untuk membeli 1 gram emas di Jepang. Itu kita mengalihkan antara harga 1 gram emas murni di Jepang yaitu sebesar 2.300 dengan kurs yang berlaku yaitu 130. 2.300 dikali 130 akan menghasilkan 299.000 rupiah. Kemudian kita hitung, enggak, kita masukkan kas diterima dari penjualan per gram emas di Indonesia sudah diketahui di soal sebelumnya yaitu sebesar 500.000. Kemudian akan diperoleh, selisih tersebut akan diperoleh keuntungan kotor dari transaksi jual beli yaitu sebesar 201.000. Nah, jika pengiriman dari Jepang ke Indonesia ini ada biaya biaya lainnya, misal sebesar 50.000, maka pedagang tersebut akan menikmati keuntungan bersih sebesar 151.000 rupiah untuk per gram emas yang dibelinya di Jepang. Kemudian besarnya keuntungan yang diberikan tersebut akan memancing semakin banyak investor untuk membeli emas di Jepang, kemudian untuk dijual kembali ke Indonesia. Nah, pergerakan para investor tersebut akan mendorong naiknya harga emas di Jepang karena permintaan yang semakin meningkat. Sebaliknya, di Indonesia harga emas akan terdorong turun karena semakin banyak jumlah emas yang masuk ke Indonesia. Kemudian pergerakan tersebut akan berlanjut sampai dengan titik di mana keuntungan kembali normal dan tidak lagi menarik para investor untuk membeli emas ke Jepang. Keuntungan normal dalam hal ini merupakan besarnya keuntungan yang relatif sama kemanapun kita melakukan jual beli produk. Dan hal ini berlaku untuk semua produk atau jasa di dalam perekonomian. Next, Din. Contohnya investor di Indonesia menganggap keuntungan normal dari usaha jual beli emas adalah 10% dari harga pokok. Dan jika harga beli per gram emas di Jepang dalam rupiah yaitu sebesar 299.000 rupiah dan biaya yang bersangkutan dengan transaksi itu yaitu sebesar 50.000, maka harga pokok per gram emas akan sebesar 349.000 rupiah. Nah, dari contoh tersebut, keuntungan normal yang diharapkan adalah sebesar 34.900 rupiah karena diperoleh dari 10% dari harga pokok per gram emas. Nah, dengan demikian tindakan arbitrase yang dilakukan oleh investor akan berhenti ketika harga emas di Jepang meningkat dan sebaliknya harga emas di Indonesia turun. Sedemikian rupa sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para investor menjadi kurang lebih sama dengan 34.900 rupiah. Nah, pada titik inilah terjadi equilibrium harga emas antar negara. Untuk mengetahui harga equilibrium yang terjadi pada contoh perdagangan yang tadi, bisa kita lihat di slide. Misalnya dengan adanya kenaikan permintaan, harga emas di Jepang meningkat dari 2.300 yen menjadi 2.500 yen. Maka harga keseimbangan emas di Indonesia yaitu pertama kita hitung kas yang dibayar untuk membeli per gram emas di Jepang. Itu dari harga yang terbaru tadi setelah kenaikan yaitu 2.500 dikali dengan kurs sebesar 130. Diperoleh 325.000 rupiah. Kemudian kita tambah dengan biaya angkut dan biaya masuk produk ke Indonesia sebesar 50.000. Maka akan diperoleh 375.000 yang mana merupakan harga pokok per gram emas setelah di Indonesia. Kemudian bisa kita hitung 10% dari harga pokok yang merupakan keuntungan normal yang diharapkan yaitu sebesar 37.500 rupiah. Maka setelah itu kita jumlahkan dan diperoleh harga keseimbangan per gram emas di Indonesia sebesar 412.500 rupiah. Dengan demikian, harga emas per gram di Jepang sebesar 2.500 yen pada dasarnya sama dengan harga emas per gram di Indonesia yaitu sebesar 412.500 rupiah. Di mana
nominal itu merupakan perhitungan setelah adanya biaya angkut dan biaya masuk, serta keuntungan normal yang diharapkan. Tapi semisal biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan, maka nominalnya untuk harga emas per gram di Indonesia akan sebesar Rp325.000. Dengan catatan kurs yang berlaku di sini yaitu sama 130 untuk Rp130 untuk 1 yen. Next, Din. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai hukum satu harga dan prediksi terhadap kurs spot. Dari contoh perdagangan emas antara Jepang dan Indonesia di atas, pada mulanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan atas harga emas di Jepang dan di Indonesia. Namun dengan tindakan arbitrase dari para investor yang memberi keuntungan, harga emas antara kedua negara tersebut akhirnya menjadi relatif sama setelah memperhitungkan biaya-biaya yang terkait, seperti tadi biaya transport dan biaya masuk ke Indonesia. Tentunya kesamaan harga antar negara tersebut juga memperhitungkan kurs konversi mata uang antar negara yang bersangkutan, yaitu antara Jepang dan Indonesia. Nah, perilaku ini dalam ilmu ekonomi disebut sebagai hukum satu harga, di mana menyatakan bahwa harga produk di semua negara cenderung sama setelah harga yang berlaku di negara tertentu dikonversi ke dalam mata uang negara lainnya. Di slide diketahui rumusnya itu harga produk di negara Y, yaitu dengan menggunakan mata uang Y, sama dengan harga produk di negara Z dengan menggunakan mata uang Z, dikali dengan kurs mata uang yang berlaku. Sebagai aplikasi dari contoh yang tadi, maka kita masukkan angka yaitu sebesar Rp325.000, di mana diperoleh dari 2.500 yen dikali dengan kurs yang berlaku yaitu 130. Dan diperoleh Rp325.000 tadi. Nah, dari sini kita ketahui bahwa fungsi dari kurs valuta asing itu sebagai penyeimbang harga produk antar negara, sehingga berlaku prinsip satu harga dimanapun produk diperjualbelikan. Dari persamaan tersebut, maka harga emas di Jepang menjadi sama seperti harga emas di Indonesia, karena adanya kurs Jepang Yen dan kurs Indonesian Rupiah yang berlaku. Next, Din. Dengan prinsip satu harga ini, kurs valuta asing dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang berkembang di masing-masing negara. Selanjutnya, terjadi hubungan sistematis antara kurs valuta dengan inflasi yang terjadi di masing-masing negara. Berdasarkan prinsip satu harga, akan diperoleh formulasi sebagai berikut, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi di suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dibagi dengan 1 ditambah tingkat inflasi di negara lain, dalam hal ini Jepang, sama dengan kurs spot yang diharapkan dibagi dengan kurs spot yang berlaku. Kemudian dari formula tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksi perubahan kurs spot ke depan atau kurs spot yang diharapkan. Next, Din. Nah, rumus untuk menghitung kurs spot yang diharapkan yaitu dengan 1 ditambah tingkat inflasi di Indonesia dibagi dengan 1 ditambah tingkat inflasi di Jepang dikali dengan kurs yang berlaku, kurs Indonesian Rupiah terhadap Jepang Yen. Nah, kita ambil contoh, misalnya tingkat inflasi di Jepang sebesar 5% dan tingkat inflasi di Indonesia sebesar 10%. Dan kurs yang berlaku masih sama, yaitu sebesar Rp130 untuk 1 yen. Maka akan diperoleh perhitungan 1 ditambah tingkat inflasi di Indonesia dalam bentuk desimal, yaitu 1 ditambah 0,10
0,10 dibagi dengan 1 ditambah tingkat inflasi di Jepang, yaitu 0,05. Kemudian dikali dengan kurs yang berlaku 130. Nah, kemudian akan diperoleh hasil 136,19. Nah, dari perhitungan inilah, maka kurs spot Indonesian rupiah terhadap Jepang yen akan mengalami kenaikan dari 130 menjadi 136,19. Dalam hal ini artinya terjadi pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap yen. Nah, kenapa nilai rupiah bisa melemah terhadap yen Jepang? Karena tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi di Jepang. Artinya, semakin tinggi tingkat inflasi di negara tertentu, maka semakin besar pula penurunan nilai mata uang negara tersebut. Karena jika negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dengan dibanding dengan negara lain, maka tingkat penurunan nilai mata uang negara tersebut akan lebih besar dibanding penurunan mata uang negara yang lain. Begitu pula sebaliknya, negara yang mengalami tingkat inflasi lebih tinggi dibanding inflasi di negara lain, maka nilai mata uang negara tersebut akan melemah terhadap mata uang negara lain. Nah, dari situlah kita ketahui letak hubungan antara kurs valuta asing dengan tingkat inflasi. Next ini. Berikutnya poin kedua kita akan membahas terkait dengan hubungan antara inflasi dan tingkat bunga. Jadi dalam pembahasan hubungan antara inflasi dan tingkat bunga ini terdapat istilah tingkat bunga nominal, di mana tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan yaitu merupakan tingkat bunga nominal itu sendiri. Dan di dalam tingkat bunga nominal itu sendiri ada unsur tingkat bunga real dan unsur tingkat bunga yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Misalnya, tingkat bunga yang berlaku di suatu negara adalah 10%, di mana di dalamnya terdapat unsur bunga real sebesar 4%. Sedangkan sisanya 6% merupakan tingkat bunga yang berasal dari unsur inflasi. Tingkat bunga real merupakan unsur bunga yang tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dan karenanya mencerminkan tingkat pendapatan real yang diperoleh investor. Next in. Nah, pada pembahasannya juga terdapat istilah Fisher Effect. Next in. Nah, jadi teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher ini menyatakan bahwa tingkat bunga real sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi yang diharapkan. Berdasarkan teori ini, tingkat bunga real relatif sama di semua negara karena adanya tindakan arbitrase yang dilakukan oleh investor. Artinya, di mana ada negara dengan tingkat bunga real lebih tinggi, maka akan banyak investor tertarik untuk berinvestasi ke dalam mata uang negara tersebut. Sehingga kemudian tingkat bunga tersebut terdorong turun dan akhirnya menyamai tingkat bunga real yang berlaku di negara lainnya. Di sisi lain, unsur tingkat bunga nominal yang berasal dari inflasi akan berubah sesuai tingkat inflasi yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan Fisher Effect, mengingat tingkat bunga real relatif sama antar negara, maka adanya perbedaan tingkat bunga nominal antar negara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan antar negara. Contohnya, tingkat bunga nominal di Indonesia sebesar 10%. Sementara tingkat inflasi yang diharapkan sebesar 6%. Maka tingkat bunga real di Indonesia akan diperoleh 3,77%. Nah, perhitungan tersebut itu didapatkan dari rumus Fisher Effect ini, di mana 1 ditambah tingkat bunga real di Indonesia per 1 ditambah, oh maaf, saya ulangi,
tingkat bunga real 3,77% tersebut diperoleh dari 1 ditambah tingkat bunga nominal di Indonesia per 1 ditambah inflasi yang diharapkan, yaitu jadinya 1 ditambah 0,10 per 1 ditambah tingkat inflasi tadi yang diharapkan, yaitu 0,06. Kemudian dikurangi dengan 1. Kemudian akan diperoleh 3,77%. Next ini. Nah, kemudian yang kedua merupakan prediksi tingkat inflasi. Berdasarkan teori Fisher yang menyatakan bahwa tingkat bunga real kurang lebih sama di semua negara, maka kita bisa memprediksi tingkat inflasi yang diharapkan suatu negara berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku di negara tersebut. Contohnya dari contoh yang sama seperti sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa tingkat bunga real di Indonesia sebesar 3,77% dan tingkat bunga nominal di Jepang sebesar 8%. Kemudian akan kita peroleh tingkat inflasi yang diharapkan, yaitu dengan perhitungan 1 ditambah tingkat bunga nominal di suatu negara per 1 ditambah tingkat bunga real di negara yang lainnya. Dikurangi dengan 1. Dalam hal ini, 1 ditambah 8% tadi, tingkat bunga nominal di Jepang, per 1 ditambah desimal dari 3,77%. Jadi, 1 ditambah 0,08 ditambah per 1 ditambah 0,0377 dikurangi dengan 1. Maka akan diperoleh tingkat inflasi yang diharapkan sebesar 4%. Next, Din. Nah, ada sedikit tambahan bahwa pada contoh yang tadi, tingkat inflasi di Indonesia 6%, akan mendapatkan perbedaan dengan tingkat inflasi di Jepang dan di Indonesia, itu sebesar 2%. Hal ini sama dengan perbedaan tingkat bunga nominal di kedua negara tersebut, di mana Indonesia 10%, sementara di Jepang 8%. Nah, kemudian dari situlah dapat kita ketahui letak hubungan antara inflasi dengan tingkat bunga, terutama tingkat bunga nominal. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kami, Vera. Silakan, Vera. Ya, makasih Alpen. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelumnya telah dibahas tentang hubungan antara tingkat inflasi dengan kurs spot yang diharapkan dan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat suku bunga. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara kurs valuta dengan tingkat suku bunga. Sebagai contoh, tingkat suku bunga di Cina 12%, sementara di Indonesia 8%. Dengan dana sebesar 100 juta rupiah, pasti investor akan atau kita pasti akan memilih untuk mendepositokan uang di Cina dengan tingkat pendapatan atau bunga yang lebih besar. Namun, apakah tingkat pendapatan itu akan sesuai yang kita harapkan atau tidak? Untuk bisa mendepositokan uang ke Cina, kita harus mengkonversi terlebih dahulu uang rupiah ke dalam yuan Cina. Dan ketika deposito jatuh tempo, kita harus mengkonversikan kembali yuan Cina ke dalam rupiah dengan kurs spot yang berlaku pada saat pembukaan rekening deposito. Bisa dibaca selanjutnya di buku halaman 549. Dengan kurs spot yang berlaku saat pembukaan rekening deposito, IDR kita mendepositokan sebanyak 100 juta dibagi 2006 yang sama dengan 49.850 yuan Cina. Jika jangka deposito hanya 1 tahun, maka di akhir tahun akan menerima pokok simpanan beserta pendapatan bunga sebesar 55.832,5 yuan Cina.
Namun untuk mengkonversi kembali hasil deposito tersebut, kita tidak mengetahui berapa kurs spot yang berlaku pada saat deposito jatuh tempo di akhir tahun mendatang. Untuk memperoleh kepastian, kita bisa menjualnya melalui kontrak forward jual dengan jangka waktu 1 tahun. Jika misalnya kurs forward 1 tahun adalah 2.000, maka di akhir tahun kita akan menerima hasil deposito dalam rupiah sebesar 111.665.000 rupiah. Jika didepositokan di Indonesia, maka di akhir tahun kita hanya akan menerima sebesar 108 juta rupiah. Jika perhitungan ini benar, maka keputusan kita untuk mendepositokan uang di Cina adalah keputusan yang tepat. Next. Dinda, next. Yang selanjutnya adalah interest rate parity. Keuntungan yang dinikmati tersebut tidak akan berlangsung lama karena keuntungan abnormal yang sangat menjanjikan tersebut akan segera menarik lebih banyak investor untuk mendepositokan dana di Cina ketika tingkat bunga atau tingkat pendapatan yang didapat di luar negeri ini lebih banyak daripada di Indonesia. Pasti akan banyak investor yang juga tertarik untuk mendepositokan uangnya di luar negeri. Kondisi ini akan mendorong tingkat suku bunga di Cina ini turun atau akan mendorong kurs forward mata uang yuan Cina terhadap rupiah turun sampai dengan batas tertentu sehingga menjadikan pendapatan investasi deposito di Cina akhirnya kurang lebih sama dengan di Indonesia. Mekanisme arbitrase semacam ini menghasilkan kondisi keseimbangan atau equilibrium Oke, mohon maaf sebelumnya ada kendala. Tadi saya sampai mana terdengarnya? Interest rate parity nggak apa-apa, Fer. Tadi masih Interest rate parity. Oke. Oke, yang selanjutnya kita ulangi lagi interest rate parity. Keuntungan yang kita nikmati pada contoh tersebut yang sudah saya jelaskan tidak akan berlangsung lama karena keuntungan lebih atau abnormal yang sangat menjanjikan tersebut akan segera menarik lebih banyak investor untuk mendepositokan dananya di Cina daripada di Indonesia karena ketika tingkat suku bunga di luar negeri lebih besar daripada di Indonesia maka akan banyak investor yang lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya di luar negeri. Kondisi ini akan mendorong tingkat suku bunga di Cina turun atau akan mendorong kurs forward mata uang yuan terhadap rupiah turun sampai dengan batas tertentu sehingga menjadikan pendapatan investasi deposito di Cina akhirnya kurang lebih sama dengan di Indonesia. Mekanisme arbitrase semacam ini menghasilkan kondisi keseimbangan atau equilibrium yang di dalam ekonomi disebut interest rate parity yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara sama dengan besarnya perbedaan antara kurs spot dan kurs forward dari mata uang kedua negara yang bersangkutan. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara, maka perbedaan tersebut akan ditutup atau di-offset oleh perbedaan antara kurs spot dan kurs forward antara mata uang dari kedua negara yang bersangkutan. Next. Oke, untuk persamaannya bisa dilihat di rumus berikut ini atau bisa dilihat pada halaman 551. Next. Sebagai contoh, tingkat suku bunga di Cina dan Indonesia 8%. Kurs spot IDR per CNY sama dengan 2006 dengan asumsi kondisi interest rate parity, maka kurs forward IDR per CNY untuk serah terima valuta 1 tahun ke depan akan sebesar
1.934,35 yang berasal dari perhitungan berikut. Perhitungannya bisa dilihat di halaman 551 juga. Next. Yang selanjutnya kita membahas implikasi dari hubungan antara inflasi, suku bunga, dan kurs valuta asing. Dari hubungan antar variabel tersebut, diketahui bahwa perubahan dan perbedaan tingkat inflasi antar negara akan mempengaruhi perubahan atau perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Selanjutnya, baik perubahan atau perbedaan tingkat inflasi dan perbedaan tingkat suku bunga antar negara akan mempengaruhi perubahan atau perbedaan nilai uang antar negara. Hubungan interaktif antara tingkat inflasi suku bunga dan kurs valuta asing dijelaskan menggunakan kerangka berpikir dari beberapa teori ekonomi, di antaranya Fish Effect, On Fish Theory, dan Interest Rate Parity yang telah dijelaskan di sebelumnya. Ketiga teori tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan mekanisme pasar yang disebut dengan arbitrase, interaksi ketiga variabel ekonomi makro tersebut menghasilkan kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium ini menyatakan bahwa jika hanya mempertimbangkan perbedaan tingkat suku bunga dan tingkat inflasi, maka semua negara pada akhirnya menawarkan tingkat pendapatan investasi yang relatif sama. Mengapa hal tersebut terjadi? Itu karena perbedaan pendapatan yang berasal dari perbedaan tingkat inflasi dan suku bunga antar negara akan ditutup atau di-offset oleh perbedaan nilai mata uang negara yang satu terhadap nilai mata uang negara yang lain. Manfaat bagi perusahaan ketika perusahaan tersebut memahami perilaku interaktif beberapa indikator ekonomi makro, antara lain adalah next Ninda. Oke. Dengan mengetahui perubahan dan perbedaan tingkat suku bunga antar negara, kita bisa memprediksi kecenderungan dan perbedaan tingkat inflasi antar negara, atau sebaliknya, kita bisa memprediksi kecenderungan tingkat suku bunga berdasarkan perubahan tingkat inflasi yang terjadi antar negara. Yang kedua, berdasarkan pemahaman sebelumnya, kita bisa memprediksi kecenderungan perubahan kurs valuta asing tersebut ke depan atau yang kita harapkan. Sebagaimana contoh sebelumnya, mengetahui di media massa suku bunga di Indonesia 8% dengan tingkat inflasi 5%. Sementara di Jepang suku bunga 6%. Maka kita bisa memprediksi berapa tingkat inflasi di Jepang ke depan dan berapa kecenderungan nilai mata uang yen terhadap rupiah ke depan melemah atau menguat. Yang ketiga, dengan kemampuan memprediksi kecenderungan kurs valuta asing ke depan, perusahaan bisa melakukan upaya-upaya lindung nilai atau hedging terhadap arus kas hasil transaksi internasional secara lebih akurat. Misalnya, lebih akurat dalam memilih alternatif instrumen lindung nilai yang tersedia di pasar keuangan atau valuta asing seperti pada kontrak forward, kontrak swap, dan option. Manfaat di samping dengan memahami hubungan antar variabel ekonomi makro tersebut adalah jika kita mengetahui terjadi kondisi disequilibrium, maka kita bisa memanfaatkannya segera dengan melakukan tindakan-tindakan arbitrase atau memanfaatkan peluang kondisi disequilibrium untuk memperoleh keuntungan. Next. Yang selanjutnya adalah implikasi kurs valuta asing terhadap penganggaran modal atas investasi di negara lain. Sebagaimana dibahas di bab sebelumnya, tujuan penganggaran modal adalah evaluasi terhadap suatu rencana investasi dalam rangka pengambilan keputusan apakah rencana investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Langkah-langkah penganggaran modal yang telah dijelaskan sebelumnya. Keempat langkah dalam penganggaran modal tersebut berlaku
untuk semua rencana investasi baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, dalam hal investasi di luar negeri ada persoalan khusus terutama yang terkait dengan langkah kedua yaitu proyeksi arus kas dan langkah ketiga yaitu penentuan tingkat diskonto atau penentuan modal. Next. Yang selanjutnya adalah proyeksi arus kas investasi luar negeri. Proyeksi arus kas yang direncanakan, dikeluarkan, dan dihasilkan dari investasi di luar negeri dinyatakan dalam satuan mata uang negara di mana investasi akan dilakukan secara operasional investasi di luar negeri. Mengeluarkan dan menghasilkan arus kas dalam mata uang negara yang bersangkutan. Namun, untuk kepentingan evaluasi, rencana investasi arus kas tersebut harus dikembalikan atau dikonversi ke mata uang dalam negeri atau rupiah. Jadi di sini timbullah persoalan pengaruh fluktuasi kurs valuta asing terhadap arus kas investasi. Bisa saja secara operasional proyek investasi tersebut menguntungkan tetapi menjadi merugikan ketika hasil investasi dikonversi ke dalam mata uang domestik akibat terpapar resiko fluktuasi kurs valuta asing. Sebagai contoh, bisa dilihat di halaman 555. Untuk melayani pelanggan di Jepang, PT Raja Wali Indah merencanakan pembukaan pabrik baru di negara tersebut. Estimasi terhadap nilai investasi yang diperlukan dan arus kas masuk yang bisa dihasilkan dari rencana investasi tersebut, misalnya selama 10 tahun ke depan atau sesuai umur ekonomis investasi dalam satuan mata uang CPY sebagai berikut. Untuk gambar bisa dilihat di halaman 555. Next. Untuk menjamin kepastian terhadap seluruh aliran kas dari proyek investasi Jepang tersebut, diasumsikan dilakukan lindung nilai terhadap arus kas tersebut menggunakan instrumen kontrak forward. Karena itu, kurs konversi yang digunakan adalah kurs forward yang diestimasi selama 10 tahun ke depan. Penentuan kurs forward didasarkan kepada persamaan kurs forward yang disajikan sebelumnya, yaitu kurs forward sama dengan perbedaan tingkat suku bunga dikali kurs spot. Nah, sebagai contoh, saat ini tingkat suku bunga yang berlaku di Jepang 6%, sedangkan di Indonesia 10% dan kurs spot IDR per CPY sama dengan 130. Dengan memasukkan data tersebut ke dalam persamaan tersebut, kurs forward 1 tahun ke depan adalah IDR per CPY 135 yang berasal dari 10% yang berasal dari 1,10 per 1,06 dikali 130. Atas dasar ini, diproyeksikan kurs IDR akan didepresiasi terhadap JPY rata-rata 3,8% per tahun, yaitu 135 dikurangi 130 per 130. Dengan demikian, estimasi kurs forward IDR per JPY dan konversi arus kas investasi dari JPY ke dalam rupiah atau IDR 10 tahun ke depan seperti pada tabel di bawah ini, pada tabel berikut. Jadi setelah diperoleh aliran arus kas investasi dalam satuan mata uang domestik, selanjutnya sesuai langkah dasar penganggaran modal adalah penentuan besarnya tingkat diskonto atau biaya modal. Biaya modal diperlukan untuk menghitung present value dari arus kas investasi dengan asumsi teknik evaluasi yang menggunakan berbasis nilai sekarang seperti NPV. Next. Penentuan biaya modal investasi luar negeri. Beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat resiko investasi internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingan. Tingkat persaingan di negara tujuan investasi dalam pasar produk di mana perusahaan akan beroperasi sangat menentukan resiko investasi. Semakin ketat tingkat persaingan, semakin tinggi resiko investasi dan semakin besar pula biaya modal atau tingkat pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut dan sebaliknya. Yang kedua adalah tingkat kondisi politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan nasional di negara tujuan juga sangat menentukan terhadap besar kecilnya resiko investasi di negara tersebut.
Negara yang kondisi politik dan keamanannya sedang bermasalah seperti negara-negara yang sedang atau berpotensi konflik tentu sangat berisiko bagi dunia usaha. Sebaliknya di negara-negara yang politik atau keamanannya stabil, jauh dari konflik, kondusif dan itu akan kondusif bagi dunia usaha. Di negara yang kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil akan berimplikasi kepada biaya modal yang tinggi dibandingkan negara-negara yang politik dan keamanannya kondusif. Selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan. Sikap suatu negara terhadap investasi asing berbeda di setiap negara. Ada negara yang memiliki peraturan perundangan yang memungkinkan negara tersebut dalam kondisi tertentu bisa mengambil alih aset perusahaan yang berasal dari investasi asing. Tindakan ini disebut nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Negara yang memiliki kecenderungan melakukan tindakan nasionalisasi semacam ini tentu memberikan resiko investasi yang tinggi dibanding negara yang sebaliknya. Resiko fluktuasi kurs valuta asing bisa ditutup melalui tindakan lindung nilai sebagaimana dibahas sebelumnya, karena itu jenis resiko ini tidak dimasukkan dalam penentuan biaya modal. Next. Oke. Seperti kembali ke PT Raja Wali Indah. Kembali kepada proyek investasi luar negeri dari PT Raja Wali Indah dengan negara tujuan Jepang. Jepang adalah negara yang dikenal paling stabil dari sisi politik dan keamanan nasionalnya dan tidak memiliki peraturan tentang potensi nasionalisasi perusahaan asing. Namun dalam produk tertentu, pasar di Jepang memiliki tingkat persaingan cukup ketat. Atas dasar tersebut, jika misalnya di Indonesia para investor menerapkan biaya modal atau tingkat pendapatan investasi yang diharapkan sebesar 18%, sebaliknya di Jepang hanya sebesar 14%. Berdasarkan tingkat diskonto sebesar 14%, evaluasi rencana investasi PT Raja Wali Indah menggunakan teknik NPV seperti pada tabel di samping. Jadi berdasarkan hasil evaluasi ini diperoleh NPV positif dalam rupiah sebesar 394.963. Dengan NPV positif berarti proyek investasi di Jepang tersebut menguntungkan. Next. Yang terakhir adalah pengaruh apresiasi dan depresiasi mata uang domestik. Yang perlu dipahami dalam contoh kasus proyek investasi luar negeri dari PT Raja Wali Indah adalah bahwa kurs rupiah terhadap yen Jepang mengalami depresiasi rata-rata 5% per tahun dengan kecenderungan melemahnya nilai mata uang domestik terhadap nilai uang negara tujuan investasi menyebabkan arus kas investasi yang dinyatakan dalam satuan mata uang negara tujuan akan semakin dihargai lebih tinggi. Kondisi ini tentunya berkontribusi terhadap semakin besarnya nilai NPV yang dihasilkan sehingga cenderung mendorong proyek investasi untuk diterima. Sebaliknya, jika seandainya yang terjadi adalah nilai mata uang domestik ini justru terapresiasi atau menguat terhadap nilai mata uang negara tujuan, itu akan menekan NPV yang dihasilkan menjadi lebih kecil karena arus kas masuk dari investasi yang dikonversi dalam mata uang domestik nilainya akan menjadi lebih kecil. Hal tersebut tentunya akan mendorong proyek investasi cenderung ditolak. Ya, untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.